Mari kuatkan iman percayamu, kuatkan kepercayaanmu, kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kau pasti menang. Oleh karena itu mari bangkit. Umat Tuhan dimanapun saudara, mari bangkit dan datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari bangkit, datang kembali kepada Tuhan. Dengan gairah seperti cinta mula-mula dulu kepada Tuhan. Pada saat engkau pertama kali menerima kasih mula-mula Tuhan segala-galanya. Di dalam pikiranmu hanya Tuhan saja, engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Masihkah itu ada sekarang ini di dalam hidupmu? Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih buat lawatanmu malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah menyembah Engkau, sudah menyenangkan hatimu. Karena Engkaulah Allah yang patut dipuja, patut disembah, patut diagungkan, patut dimuliakan. Bapak, sekarang tiba saatnya Engkau berbicara kepada umat pilihan-Mu. Tiba saatnya sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu kepada umat pilihan-Mu atau kepada siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Bapa, mampukan kami biar kami mengerti pesan-pesan-Mu dan kami akan lakukan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, mampukan kami biar menangkap pesan-pesan-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami haus dan lapar akan tuntunan firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita katakan amin, amin. Salam. Umat pilihan Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah atau dalam perjalanan atau dimanapun saudara berada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema khotbah malam hari ini, bangkitlah dan datang kepada Tuhan. Saudara kasih, selama 2 tahun sudah musim pandemi, lebih banyak ibadah itu diadakan dalam bentuk live streaming. Pernah kita lakukan beberapa kali, beberapa bulan dengan ibadah tatap muka. Tetapi lebih banyak ibadah dengan live streaming. Saudara kasih, kalau dengan live streaming, saya sih percaya kita semua mengikuti. Tapi juga banyak yang tidak mengikuti. Nah, sedemikian dalam waktu yang lama seperti begitu, maka iman kita, roh kita mulai padam. Nah, oleh karena itu malam hari ini mari bangkitlah dan datang kepada Tuhan. Itu tema khotbah malam hari ini. Saudara kasih, mari kita baca dalam satu ayat Lukas 15. Ayat 11 sampai 32. Nah, saya tidak baca, saudara bisa baca sendiri di rumah. Tapi ini berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya kalau bicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara pasti udah pernah mendengarkan. Oh, tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi malam hari ini saudara simak benar-benar. Saudara dengarkan baik-baik. Bahwa Yesus berkata di dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Saya yakin bapaknya bilang,
anakku yang bungsu. Ini papa mama masih ada, nggak elok kalau dibagi warisan sebelum kalau papa mama masih ada. Saya kasih. Tapi anak ini terus saja, papa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang bagian aku, papa berikan aku. Nah, lama-kelamaan papahnya bilang, iyalah. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Baru beberapa hari setelah dibagi-bagi, anak bungsu itu langsung menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia tinggalkan papanya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan ayahnya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dengarkan baik-baik ini. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia tinggalkan papanya, dia tinggalkan ayahnya. Dan di tempat yang jauh itu, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hidup dengan berfoya-foya. Tanah yang dijual itu uangnya hidup berfoya-foya. Tapi setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Anak bungsu ini setelah menghabiskan semua harta itu dan kebetulan di tempat di negeri yang jauh itu timbul bencana kelaparan, maka ia pun mulai melarat. Anak bungsu yang jauh dari ayahnya ini menjadi melarat. Lalu ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang. Ngapain di ladang? Ternyata menjaga babi. Menjaga babi. Waktu dia lihat babi itu makan, tap. Dia lapar, dia juga mau makan, tapi enggak diizinkan. Ampas makanan babi aja enggak diizinkan. Dengarkan di sini. Dia makan, ampas babi saja enggak boleh. Setelah itu dia menyadari keadaannya. Waduh, aku jauh dari papa ini. Dia menyadari keadaannya, mau ngambil makanan, sisa ampas makanan babi saja nggak bisa dimakan. Dia sadar betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar, Tuhan kasih, dia ingat bahwa bapaknya punya banyak upahan dan makanan di sana berlimpah-limpah. Dia sadar. Dan dalam hatinya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepada Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia sadar. Dia akan bangkit dan dia akan ngomong kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa sendiri. Ini tema khotbah hari ini, dia bangkit. Nah, kalau diteruskan kayak 20 tadi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Makanya tema khotbah malam hari ini, bangkitlah datang kepada Tuhan. Waktu saya baca firman Tuhan ini, ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara begini. Dia secara fisik, secara badani, memang kelihatannya mau makan ampas babi. Katakanlah makanan. Karena dia lapar. Tapi waktu saya baca firman Tuhan ini, dia jauh dari Bapa. Orang kalau meninggalkan Tuhan
Ada satu hal yang dia tidak makan, itu makanan rohani. Hampa, kosong. Pernahkah saudara merasakan, mungkin engkau makanan secara badani banyak. Engkau banyak punya beras, banyak punya makanan, banyak duit. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, ada hati yang hampa, hati yang kosong, jiwamu merana. Saudara kasih, banyak makanan secara badani ada, tapi ada karena jauh dengan Bapa. Ada satu yang hilang, damai sejahtera hilang, sukacita hilang, hati kosong, hati hampa. Pernahkah saudara, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau akan merasa hampa, merasa kosong, hati enggak damai, hati enggak sejahtera. Orang kalau hatinya enggak damai, orang hatinya enggak sejahtera, itu gampang marah, enggak terkontrol. So kasih, tapi anak bungsu ini untung dia sadar. Dia sadar di rumah Bapa banyak orang upahan. Di sana banyak makanan yang kelimpahan. Oleh karena itu dia bangkit, kasih ayat 20 tadi, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Kalau saudara baca selanjutnya, dari jauh bapaknya udah lihat anak bungsu. Anak bungsu itu pakaiannya tidak sama dengan pakaian waktu dia berangkat. Sekarang sudah compang-camping, persis kayak orang orang jalanan. Orang yang orang jalanan. Papanya lihat, ini anak si bungsu pertama, dia ini dia bener pakaiannya compang-camping. Tapi begitu dia lihat itu anak bungsunya, papanya lari. Kalau saudara baca ayat berikutnya, papanya itu lari mengejar anak bungsu ini. Kemudian dia peluk dan dia cium. Saudara yang kasih, betapa baiknya Bapa itu. Bapa kita di sorga, Bapamu dan Bapakku sama, bahkan lebih daripada Bapa dari anak bungsu ini. Kalau saudara bangkit dan datang kepada Bapa, begitu ada niatmu mau bangkit, mau datang kepada Bapa, maka Bapa langsung datang mengejar engkau dan memeluk engkau dan mengasihi engkau. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, yang sangat dikasihi Tuhan, kalau belakangan ini engkau jauh dari Bapa, engkau jauh dari Tuhan, hatimu merana, hatimu hampa kosong, mari bangkit, mari sadar, bangkit dan datang kepada Bapa. Bapa kita tidak berubah, dia tetap sama, dia sangat mengasihi saudara. Bapa yang di dunia ini saja mengasihi anaknya, apalagi Bapa yang di sorga lebih daripada Bapa yang di dunia ini. Ini contoh pertama, contoh yang kedua, mari kita baca di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut 1 ayat 1 sampai 22, tapi saya juga tidak akan baca sampai ayat 1 sampai 22, nanti saudara baca sendiri di rumah. Tapi saya akan cerita kepada saudara begini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di mana? Di tanah Israel. Jadi di konteks di sini, pada zaman hakim memerintah di Israel, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah satu keluarga, seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Kenapa?
Karena di Israel, di Bethlehem Yehuda, Saudara kasih, ada kelaparan. Wow. Dan mereka laki-laki mereka pergi kemana? Ke daerah Moab. Untuk apa? Untuk menetap di daerah Moab. Dia tinggalkan Bethlehem Yehuda. Dia pergi ke Moab untuk tinggal di sana. Nama orang itu adalah Elimelek. Elimelek dan nama istrinya adalah Naomi. Dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi begitu Elimelek meninggal, maka sekarang tinggal Naomi beserta dengan Mahlon sama Kilion. Kemudian kedua anaknya, Mahlon dan Kilion ini mengambil perempuan Moab. Nama perempuan itu namanya Orpa dan yang kedua namanya Rut. Dan kira-kira mereka sudah tinggal di Moab 10 tahun. Kedua anak laki-lakinya itu juga meninggal, menyusul papanya Elimelek. Mahlon sama Kilion juga meninggal. Wow, betapa sengsaranya kasih. Wow, nah karena dia tadi berangkat dari Bethlehem Yehuda ke Moab, komplit, ada suami, ada kedua anak laki-laki. Sekarang kalau mau kembali ke Bethlehem Yehuda, kosong, hampa. Kenapa? Karena dia seorang diri. Nah oleh karena itu Naomi ini berbicara, ngomong kepada kedua mantunya. Anak-anakku, dia manggil mantunya, anak-anakku, pergilah ke rumah orang tuamu, ke negerimu, pergilah. Pergilah kalian ke sana, pergi. Tapi mereka enggak mau, kasih. Enggak, kalian pergi. Nah dia udah berkemas-kemas mau kembali ke Bethlehem Yehuda. Nah di tengah jalan kalian pergi. Enggak mungkin, seandainya malam ini pun saya nikah, kawin lagi. Dan saya langsung punya anak. Enggak mungkin kalian nunggu dia sampai dewasa. Kasihan kalian, oleh karena itu pulanglah ke papamu, pulang ke orang tuamu, pulanglah ke negerimu. Tapi setelah 2 kali tanya begitu nangis, Orpa akhirnya pamit sama ibu mertua, sama Naomi. Dia cium tangan dan dia pergi. Tinggal 2 orang kasih siapa? Naomi sama Rut. Naomi juga bilang, Rut, iparmu sudah pergi ke orang tuanya, ke papa mamahnya, ke negerinya, ke Allahnya. Kamu juga pergi. Tapi Rut ini nekat. Dia bilang kepada ibu mertuanya, kepada Naomi, kemana engkau pergi? Aku pergi ke sana. Kemana engkau pergi? Aku pergi ke sana. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Wah, ini menantu luar biasa ini. Sehingga mereka pergilah. Singkat cerita, mereka tibalah di Bethlehem. Sang kasih, ternyata rumahnya si Elimelek sama Rut ini masih ada, mereka tinggal di situ. Tapi besok mau makan apa? Nah dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Waktu saya baca ini benar-benar saya terharu. Gini, Rut bilang kepada ibu mertuanya Naomi, Mama tinggal di rumah. Nah kebetulan tidak jauh dari situ ada ladang orang sekarang lagi menuai jelai. Mama tinggal di rumah.
ibu mertua tinggal di rumah. Biar aku mantu yang cari jelek. Mama biar di rumah mama ya. Aku yang nyari makan. Menantu-menantu perempuan, dengarkan firman Tuhan malam hari ini untukmu. Betapa hormatnya ini menantu kepada mertuanya. Engkau menantu-menantu khususnya perempuan, hormati ibu mertuamu. Hormati ibu mertuamu. Kayak Ruth ini, mama di rumah, aku yang cari makan, aku yang cari jelai, mama di rumah. Mama udah berumur, biar aku yang memungut jelai, bulir-bulir jelai, mama di rumah, aku yang nyari. Dengarkan, waktu saya baca ini, keren bener ini menantu ini. Keren banget. Dia pergi ke ladang. Dan dia minta izin kepada mereka bahwa setiap ada bulir-bulir yang jatuh, dia kumpulin dikit demi dikit, demi dikit. Tapi punya ladang datang. Namanya Boas. Boas ini tanya kepada manajer. Ya di sini sih disebut tidak manajer, pengawas dari penyabit-penyabit itu. Jadi kalau yang nyabit jelai, itu ada pengawasnya, ada manajernya. Kemudian Boas bilang panggil manajer, itu siapa? Perempuan. Nah si manajer juga nggak tahu, tanya kamu ini siapa? Dia cerita saya ini orang Moab, perempuan Moab. Aku datang ke sini beserta ibu mertuaku Naomi. Akhirnya dia datang pengawas ini kepada Boas. Itu adalah Ruth, mantunya Naomi. Elimelech itu ternyata masih ada hubungan kekerabatan keluarga sama Boas. Oleh karena itu Boas bilang kepada penyabit-penyabit, kepada pengawas-pengawas, bukan hanya dikasih bulir-bulir jelai yang jatuh. Tapi berkas-berkas jelai itu juga Boas bilang kepada penyabit-penyabit, silahkan Ruth ini juga mengambil. Dan satu hari dari pagi sampai petang, dia bisa kumpulkan sebanyak 1 eva. 1 eva itu kira-kira 22 liter. Satu hari sampai petang. Dan Boas cerita kepada Ruth, makanlah Ruth sampai kamu kenyang, makan. Sengkasih, dengarkan baik-baik. Ini keputusan pulang dari Moab kembali ke Bethlehem. Keputusan yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Moab itu berbicara tentang dunia. Dia tinggalkan, dia kembali ke Bethlehem, Yehuda. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Dengarkan baik-baik. Kembali dari Moab ke Bethlehem. Kembali saudara, kalau sekarang hidupmu, gaya hidupmu, perilaku hidupmu cara dunia. Mari kembali. Mari kembali kepada Tuhan. Hidup seperti anak Tuhan. Maka engkau akan lihat kayak Ruth ini. Dia dapat 22 jelai. 22 liter, 1 eva dari pagi sampai petang. Dan yang saya kagum Ruth ini bekerja dari pagi sampai petang. Enggak berhenti-berhentinya. Bekerja terus. Menantu yang paling baik. Untuk apa? Untuk menghidupi mertuanya. Waktu saya baca ini menantu luar biasa. Saya rindu para menantu yang perempuan. Dimanapun saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Mari hormati ibu mertuamu. Sayangi ibu mertuamu. Sopan kepada ibu mertuamu.
Hargai ibu mertuamu. Saya kalau mau cerita kepada saudara, Ruth itu akhirnya jadi istrinya Boaz. Dan itu akhirnya melahirkan bahkan sampai kepada Daud. Saudara yang kasih, mari para menantu-menantu perempuan belajar dari Ruth ini. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Mereka kembali dari Moab, pulang dari Moab menuju Bethlehem. Mari pulang, kembali ke kehidupan seperti anak-anak Tuhan. Seperti Kristus hidup. Punya karakter seperti karakter Kristus. Bukan seperti karakter dunia ini. Mari balik, mari pulang. Kalau engkau pulang, kayak Ruth, diberkati luar biasa. Itu yang kedua. Nah sekarang yang terakhir ini. Yang terakhir, mari kita baca 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ini kalau saudara baca di Alkitab, itu perikopnya itu tentang Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dengarkan. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Telah ditawan oleh siapa? Oleh orang Amalek. Wah bayangin coba, semuanya udah terbakar, istri dan anak-anak mereka laki-laki perempuan ditawan. Ayatnya ke-40. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Artinya nangisnya Daud itu sama orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu luar biasa. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Apa artinya? Udah gak keluar lagi. Enggak, air mata pun sudah habis. Bayangin kota Ziklag itu habis semuanya dikebakar. Dan semua harta-harta dibawa, dirampas, dibawa pergi. Dan istrinya 2 dibawa, anak-anak laki-laki, anak perempuan semua ditawan. Ayat 5, dan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dengarkan ayat 6. Dan Daud sangat menjerit, dan Daud sangat terjepit. Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangin, kota Ziklag sudah terbakar habis, kedua istri ditawan, anak laki-laki, anak perempuan ditawan, dan rakyat yang lain mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bagaimana enggak terjepit, saudara kasih? Dia terjepit, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi dengarkan kata kuncinya di sini. Sekalipun kota itu sudah habis terbakar. Sekalipun harta-harta semua sudah dirampas.
Sekalipun kedua istri dan anak laki-laki dan perempuannya sudah ditawan. Dan sekalipun rakyatnya sendiri mau melempari dia dengan batu. Dahsyat Daud ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan Allahnya. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau saat ini sedang terjepit, kalau terjepit itu benar-benar sudah nggak bisa berbuat apa-apa, ditekan dari kiri kanan, benar-benar nggak enak. Firman Tuhan hari ini, mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Mari. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya bilang ini Daud ini kok istrinya sudah ditawan, anak-anaknya laki perempuan ditawan, semua udah dirampas, kok masih bisa menguatkan diri ya? Bahkan rakyatnya pun mau melemparin dia pakai batu. Tapi dia masih bisa menguatkan diri. Waktu saya berdialog dengan diri saya, kenapa kira-kira ini Daud ini sekalipun udah dalam keadaan terjepit begitu, dia tidak menyerah, tapi dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Kenapa saudara kasih? Karena Daud ini dia ingat pengalaman-pengalamannya. Pada saat singa mau menerkam domba-domba yang dia pelihara, yang dia gembalakan di padang. Singa pun dilawan oleh dia. Jenggot singa ditarik oleh dia dan singa itu dibunuh mati. Pada saat beruang datang mau memakan domba-dombanya, beruang pun dia lawan dan dia menang, beruang dia bunuh. Goliat yang tingginya 3,4 meter pun pakai lembing, pakai perisai, itu pun dia lawan dan dia menang. Oleh karena itu dia kuatkan dirinya, dulu juga Tuhan tolong aku, sekarang juga Tuhan pasti tolong aku. Dia kuatkan dirinya, dia kuatkan kepercayaannya. Wow, saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada malam hari ini. Apakah engkau saat ini dalam keadaan kejepit? Kejepit kiri kanan. Utang sana, utang sini. Tagihan enggak dibayar-bayar. Berat bikin usaha ini mentok, belum jalan. Masih ada tembok, belum berjalan dengan mulus. Bahkan banyak orang memusuhi engkau. Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanmu, Tuhanku itu tidak berubah. Dulu dia pernah tolong kau, sekarang pun dia bisa tolong saudara. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia tidak berubah. Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kuatkan iman percayamu. Kuatkan kepercayaanmu. Kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan engkau pasti menang. Oleh karena itu mari bangkit. Umat Tuhan dimanapun saudara, mari bangkit. Dan datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu tadi, dia sadar. Dia sadar bahwa orang upahan banyak beserta bapaknya makanan begitu banyak. Dia sadar, dia bangkit, dia pulang kepada bapaknya. Bapaknya lihat memang compang-camping bajunya. Tapi bapaknya, dia lari, bapaknya dia peluk anaknya. Kalau saudara datang malam hari
hari ini saudara ambil keputusan datang kepada Tuhan, Bapa di sorga yang baik itu akan datang kepadamu dan dia akan memeluk engkau, mengasihi engkau. Dan apa? Dia dikasih jubah yang paling baik. Diberikan cincin, dikenakan cincin. Dikasih sepatu. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kuatkan kepercayaanmu, kuatkan imanmu. Kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara kayak anak bungsu datang kepada Tuhan, dia sadar, dia kembali kepada Bapa. Ruth, dia sadar. Naomi beserta Ruth sadar dan mereka kembali. Dia tinggalkan Moab, kembali ke Bethlehem Yehuda. Hidupnya berubah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari dengan sadar. Coba cek hidupmu, hidupku. Apakah engkau sekarang ini, hari-hari ini, hatimu hampa, kosong. Enggak ada damai. Uang banyak tapi hati enggak damai. Enggak tenteram. Itu artinya engkau jauh dari Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bangkit. Saudara mau tahu dampak orang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, apa dampaknya? Mari kita baca ayatnya ke-17, 18, 19. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Dengarkan baik-baik. Begitu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Maka dia masih pagi-pagi buta. Sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang mereka yang lolos. Semuanya habis. Hanya 400 yang bisa lolos melarikan diri. Ayatnya ke-18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas. Jadi semua yang dirampas, apapun kambing, domba, sapi, apapun yang udah dirampas, emas apapun yang dirampas, semua kembali. Dirampas oleh Amalek, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Kedua istrinya, Ahinoam dan Abigail, semua bisa diambil, semua bisa dibawa kembali. Ayatnya ke-19, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang hilang pada mereka. Wow. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan. Sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali di dalam nama Yesus. Mari iman ini. Kalau saudara menguatkan dirimu, menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Melebihi dari segala musuh kayak apapun. Bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Kalau saudara kuatkan kepercayaanmu, maka tidak ada yang hilang. Apa yang sudah hilang selama ini akan kembali, saudara. Wow, dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Semua akan dibawa kembali ke dalam tanganmu. Saudara yang kasih, malam hari ini mari bangkit. Ada satu hal yang masuk di dalam hati saya. Malam hari ini dengarkan.
Mungkin kasih mula-mulamu juga sudah redup. Kasih mula-mulamu pun barangkali sudah hilang. Engkau memang datang ke gereja, engkau memang melayani, tapi itu hanya rutinitas. Engkau tidak punya gairah lagi untuk beribadah. Engkau tidak punya gairah semangat lagi untuk datang kepada Tuhan seperti cinta mula-mula dulu. Kalau itu malam hari ini dengarkan, mari bangkit. Mari bangkit. Datang kembali kepada Tuhan. Dengan gairah seperti cinta mula-mula dulu kepada Tuhan. Pada saat engkau pertama kali menerima kasih mula-mula Tuhan segala-galanya. Di dalam pikiranmu hanya Tuhan saja. Engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Masihkah itu ada sekarang ini di dalam hidupmu? Kalau sudah redup, apalagi sudah mati. Mari bangkit. Bangkit, datang kembali kepada Tuhan dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Karena Tuhan Yesus itu tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita yang pergi jauh, seperti anak bungsu, dia pergi jauh, dia tinggalkan ayahnya. Banyak di antara kita pergi jauh, kita tinggalkan Tuhan. Dan hati merana, hati susah, hati tidak damai, hati tidak tenteram. Malam hari ini bangkit. Malam hari ini, come on, mari bangkit. Datang kembali dengan gairah yang baru kepada Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala. Maka engkau hidupmu kembali akan bergairah. Dan engkau tidak ada yang hilang daripada yang selama ini hilang, tidak akan hilang kembali. Wow, dahsyat luar biasa. Saudaraku, saya tidak panjangkan khotbah malam hari ini. Tapi intinya, mari bangkit. Datang kembali kepada Tuhan dengan gairah. Dengan semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar. Cinta mula-mula, mari tumbuhkan kembali. Mari. Yang sudah jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat saudara sadar dan mau kembali, maka Tuhan akan datang lari. Lari, memeluk engkau dan mencium engkau, mengasihi engkau, dan dia berikan jubah yang terbaik. Dikenakan cincin. Dikenakan sepatu, saudara kasih. Oh, Jesus, dahsyat luar biasa. Begitu engkau sadar dan kembali kepada Bapa. Ada niat kembali kepada Bapa, bangkit, datang kembali berkobar-kobar dengan Bapa. Bapa yang di sorga lebih daripada Bapa yang di kisah ini. Wow. Jadi boleh pandemi kayak apa? Sekarang ini ada Rusia sama Ukraina. Enggak usah takut. Kalau rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala. Kembali kepada Bapa, jangan jauh dari Bapa. Jangan jauh dari Bapa, engkau jauh dari Bapa, hidupmu merana, hidupmu sengsara. Oleh karena itu mari bangkit, sadar, bangkit kembali. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus terus bekerja. Menjamah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar hidup kami menyala-nyala, berkobar-kobar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Berkati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Siapapun mereka, berkati mereka, mampukan mereka untuk mengerti isi firman Tuhan ini dan melakukannya.
Makasih Bapak, dan saat ini mari kita sama-sama berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat Ukraina. Bapak, hari ini sudah ada 3,5 juta yang mengungsi. Hampir 10% karena penduduk Ukraina itu 40 juta. Bapak, kami dan 85% dari mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Bapak, dimanapun pengungsi ini berada, baik yang mengungsi, baik yang sisanya belum mengungsi, Tuhan hiburkan mereka. Jamah mereka, biar mereka juga mencari Tuhan. Biar mereka juga kembali kepada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai gereja-gereja di Eropa untuk menampung refugees, yang menampung yang begitu banyak pengungsi seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Kami lepaskan damai bagi bangsa ini. Bapak pakai Pak Jokowi Maruf Amin. Berikan roh dan hikmat kepada dia untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bapak, pada saat mulai sekarang pembangunan Ibu Kota Negara IKN sudah dilantik ketua dan wakilnya. Tuhan pakai juga berikan roh dan hikmat kepada dia. Sedemikian sehingga IKN ini dibangun sesuai dengan jadwal dan berhasil dengan baik. Segala dana yang diperlukan, orang-orang yang diperlukan, Tuhan cukupkan. Bapak terima kasih, dan sebentar lagi akan ada motor GP di Mandalika. Mereka sudah datang, para pengendara drive, mereka sudah datang. Berikan ini berhasil berjalan dengan baik. Udara yang baik, penonton yang baik. Jauhkan dari roh-roh kegelapan. Tapi damai sejahtera bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Bapak, kami lepaskan berkat bagi mereka. Oh haleluya, haleluya. Ada terobosan baru kepada umat pilihan-Mu di tempat ini. Jadikan gereja ini jadi saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Demikian juga semua jemaat yang terlibat di tempat ini. Berkati mereka untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua ini kami sudah berdoa. Dan sekarang mari angkat kedua belah tanganmu dimanapun kau berada. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan berlimpah-limpah. Ada terobosan sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Oh haleluya, 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 haleluya. Hidupmu diberkati untuk memberkati banyak orang. Tuhan berikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, masa depan yang baik. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, berteriak sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya.